Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Prawira dari kelas IB 5B akan menjelaskan tentang perhitungan analisis biaya manfaat sistem informasi education berbasis web pada SMA Pembangunan Meragen. Yang pertama dari rincian biaya dan manfaat. Yang pertama itu ada biaya perencanaan pada tahun ke-0 sampai tahun ketiga belum ditentukan jumlah biayanya. Yang kedua, hardware itu membutuhkan biaya sebesar 10.500.000. Kemudian untuk software itu membutuhkan biaya sebesar 7 juta rupiah. Kemudian untuk biaya pengembangan itu membutuhkan biaya sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-0 tuh belum membutuhkan biaya. Tahun pertama itu ada 2 juta rupiah, tahun kedua 3 juta rupiah, tahun ketiga itu 4 juta rupiah. Jadi total biayanya itu adalah pada tahun ke-0 itu 32.500.000 rupiah, tahun pertama 2 juta rupiah, tahun kedua 3 juta rupiah, tahun ketiga itu 4 juta rupiah. Kemudian ada rincian manfaat. Yang pertama, manfaat wujud untuk pengurangan biaya operasional. Pada tahun pertama itu membutuhkan biaya 1.500.000 rupiah, tahun kedua itu 2 juta rupiah, dan tahun ketiga itu 2.500.000. Kemudian untuk peningkatan efisiensi, pada tahun pertama itu membutuhkan biaya sebesar 1 juta rupiah, tahun kedua 1.500.000 rupiah, dan tahun ketiga itu membutuhkan biaya 2 juta rupiah. Untuk total wujud, tahun pertama 2.500.000 rupiah, tahun kedua 3.500.000 rupiah, tahun ketiga itu 4.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua itu manfaat tak wujud untuk peningkatan moral staf atau karyawan. Pada tahun pertama itu membutuhkan dana 2 juta rupiah, tahun ketiga itu 2.500.000 rupiah, dan tahun ketiga itu membutuhkan biaya 3 juta rupiah. Kemudian peningkatan kepuasan kerja staf atau karyawan. Tahun pertama itu 1 juta rupiah, tahun kedua itu 1.500.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 2 juta rupiah. Kemudian untuk peningkatan proses penilaian staf atau karyawan, tahun pertama itu 2.500.000 rupiah, tahun kedua 3.500.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 4.500.000 rupiah. Kemudian untuk peningkatan pengambilan keputusan, tahun pertama itu membutuhkan dana 2.500.000 rupiah, tahun kedua 3 juta rupiah, dan tahun ketiga 4.500.000 rupiah. Untuk total tak wujud, itu tahun pertama 7 juta rupiah, tahun kedua 11 juta rupiah, dan tahun ketiga 16 juta rupiah. Untuk total manfaat, tahun pertama 10 juta rupiah, tahun kedua 14.500.000 rupiah, dan tahun ketiga 20.500.000 rupiah. Untuk prosit, selisih TM dan TB, tahun pertama 8 juta rupiah, tahun kedua 11.500.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 16.500.000 rupiah. Kemudian untuk yang pertama, analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Yang pertama, total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu 32.500.000 rupiah. Profit pada tahun 1 itu 8 juta rupiah. Sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 24.500.000 rupiah. Kemudian untuk profit pada tahun kedua itu 11.500.000 rupiah. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua itu adalah 13 juta rupiah. Sisa sama dengan 13 juta rupiah per 24.500.000 rupiah dikali 1 tahun sama dengan 0,53 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impasse atau break even point pada tahun 2,53 tahun, yang dimana
sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Kemudian yang kedua, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah yang pertama, biaya pengadaan sistem tahun 0 itu Rp32.500.000. Biaya perawatan sistem pada tahun pertama Rp2 juta. Biaya perawatan sistem pada tahun kedua Rp3 juta. Dan biaya perawatan sistem pada tahun ketiga itu Rp4 juta. Total biaya yang diperlukan adalah Rp41.500.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah yang pertama, total manfaat pada tahun pertama yaitu sebesar Rp10 juta. Kemudian total manfaat pada tahun kedua yaitu Rp14.500.000. Kemudian total manfaat pada tahun ketiga adalah Rp20.500.000. Jadi total manfaatnya adalah Rp45 juta. Kemudian adalah rumusan ROI adalah ROI sama dengan 45 juta dikurang 41.500.000 rupiah per 41.500.000 rupiah dikali 100% sama dengan 8,43%. Artinya, sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43%, sehingga sistem itu layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, ada analisa net present value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru perhitungan nilainya dengan bunga diskon 10% per tahun, maka NPV sama dengan Rp32.500.000 plus Rp8 juta per 1 plus 0,1 plus Rp11.500.000 per 1 plus 0,1 ditambah Rp16.500.000 per 1 plus 0,1. NPV sama dengan Rp2.714.718. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp9.855.784 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian yang keempat, ada metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 10%, maka NPV1 sama dengan Rp2.714.718 atau nilai NPV positif. I2 sama dengan 15%, maka NPV sama dengan Rp32.500.000 plus 8 juta per 1 plus 0,15 plus Rp11.500.000 per 1 plus 0,15 plus Rp16.500.000 per 1 plus 0,15. NPV2 sama dengan Rp6.017.234 atau nilai NPV negatif. IRR sama dengan 10% plus 15% min 10%, Rp2.714.718 per NPV1 minus NPV2. IRR sama dengan 10% plus 5% dari Rp2.714.718 per Rp2.714.718 min Rp6.017.234. IRR sama dengan 10% ditambah Rp7.357.359% per Rp8.731.952. IRR sama dengan 10% plus 0,15% sama dengan 10,15%. IRR 10,15% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima.